memoris, ya kan? Dan yang terakhir nih, strategi yang bisa digunakan untuk lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Paul Talk part 5 yang berjudul Algoritma Pemrograman Dinamis. Bersama saya Arya Aldiansah dan ada teman saya, silakan. Marisha Diana, mahasiswa informatika semester 3, dan kali ini kita akan membahas algoritma pemrograman dinamis. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada teman saya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan pemrograman dinamis dan apa keunggulannya? Boleh dijelaskan secara singkat? Jadi ini istilah pemrograman dinamis, dynamic awalnya itu digunakan pada tahun 1940 oleh Richard Bellman untuk menggambarkan proses pemecahan masalah terhadap sesuatu masalah. Jadi cara pemecahannya itu tahap demi tahap. Misal kita mempunyai masalah nih. Nah, jadi cara pemecahannya itu si masalahnya itu dipecah dulu dari bagian yang paling terkecil. Nah, setelah di bagian yang paling terkecil, si masalah itu diselesaikan satu persatu. Jadi, misal kita punya masalah yang besar nih, masalah itu dibagi-bagi dulu. Jadi dipecah pokoknya. Jadi kayak terkecil. Nah, itu berfungsinya itu untuk lebih efisien dan rendah biaya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan algoritma pemrograman dinamis mungkin. Oh, baik, seperti itu. Ya. Jadi dipecah-pecah dan satu persatu seperti itu betul. mungkin ya. Ya, jadi supaya efisien dan waktu, menghindari redundansi, terus mengatasi struktur yang optimal. Nah, supaya itu tidak bertabrakan. Nah, itu. Ya, baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana langkah utama dalam menyelesaikan masalah menggunakan program dinamis tersebut? Oke. Jadi dalam menyelesaikan masalah di dalam pemrograman dinamis ada banyak sekali caranya. Ya. Yaitu yang ke satu, identifikasi masalah. Pastikan masalah memiliki optimal yang substruktur dan overlapping subproblems. Terus yang kedua yaitu dengan mendefinisikan submasalah. Masalah biasanya dari yang terkecil terus tentukan dari yang terbesar. Jadi di struktur lah, dari yang terkecil hingga ke terbesar. Baik, di struktur. Lalu ada simpan dan gunakan submasalah. Jadi kita itu simpan hasil submasalah yang telah kita selesaikan di dalam tabel atau array untuk menghindari perhitungan ulang tersebut. Iya, seperti itu. Terus ambil solusi yang terakhir, biasanya berada di tabel solusi atau dihasilkan oleh fungsi singkatannya DP, adalah tentang memecah, menyimpan dan membangun solusi secara efisien seperti itu. Jadi supaya tidak yang sudah terbaca tidak dibaca lagi seperti betul, itu ya. Nggak ada redundansi kayak double gitulah. Oh iya. Ya. Baik, selanjutnya boleh diceritakan mungkin studi kasus seperti apa masalah yang dalam program dinamis ini, seperti masalah Knapsack atau Fibonacci contohnya yang terkenal. Oke, mungkin di sini gue akan ngejelasin suatu masalah, yaitu kayak studi kasus dalam pemrograman dinamik. Masalah yang terkenal itu masalah Knapsack. Saya satu aja ya. Boleh. Jadi Knapsack itu adalah kasus klasik di mana seorang pencuri memiliki tas dengan kapasitas terbatas dan harus memilih barang-barang dengan bobot dan nilai yang berbeda untuk mencapai nilai maksimal. Misalnya, jika tersedia emas bernilai 4 juta atau 2 kilo, terus berlian 3 juta atau 1 kilo, dan perak 2 juta atau 3 kilo. Dengan kapasitas 4 kilo, kita kan harus mencuri dengan yang mencuri ini? Apa sih namanya tuh? Value terbesar dan paling bagus lah istilahnya. Iya, paling berharga. Untuk memutuskan kombinasi yang optimal, dynamic programming menyelesaikan masalah Knapsack ini dengan cara membangun tabel solusi, terus menstruktur submasalah tersebut diurutkan yang lebih kecil, ya betul, menghindari perhitungan yang berulang, menghasilkan solusi yang optimal. Dalam kasus ini mengambil emas dan berlian.
karena di sini kan emas itu ada 4 juta atau 2 kilo. Terus dan berlian itu 3 juta atau 1 kilo. Nah, jadi kan 2 tambah 1 bisa jadi 3. Kan si pencurinya itu punya 4 kilo Kapasitasnya 4 tas. kilo. Nah, betul. Jadi kita mengambil value yang paling bagus dan Nilai? tidak melebihi kapasitas tersebut. Jadi hasilnya itu seperti lebih besar gitu, lebih bagus lah value-nya seperti Jadi itu. harus balance seperti Nah, itu iya. ya. Jadi value-nya lebih bagus dan kapasitasnya pas seperti itu Nah, mungkin ya. seperti itu. Yang selanjutnya tantangan umum nih yang dihadapi saat menerapkan metode program dinamis ini seperti apa gitu? Mungkin tantangan untuk metode pemrograman dinamis itu meliputi kompleksitas dalam memahami identifikasi submasalah yang tumpang tindih dan menentukan struktur yang rekursif dan seringkali sulit. Terus yang kedua, pengelolaan memori yang membutuhkan penyimpanan yang besar sehingga menghabiskan memori gitu. Terus yang selanjutnya mungkin penanganan kasus khusus menyesuaikan algoritma untuk menangani constraint atau variasi unik dari masalah seperti itu mungkin. Jadi mungkin ada kelemahannya juga ya. Jadi karena satu persatu diurutkannya, Nah, ya betul. jadi lebih memakan lebih banyak memori seperti Nah, itu ya, kan. betul. Jadi, Dan pertanyaan terakhir nih, strategi yang bisa digunakan untuk lebih mudah memahami konsep pemrograman dinamis ini seperti apa? untuk memahami ya kayak gitu ya. Ya. Mungkin untuk lebih mudah memahami konsep pemrograman dinamis itu kita mulailah dengan mempelajari masalah-masalah sederhana yang mungkin melibatkan masalah kayak tumpang tindih seperti Fibonacci atau knapsack yang baru saja saya sebutin tadi. Ya. Nah, terus fokus pada pemecahan suatu masalah yang rekursif terlebih dahulu seperti itu mungkin. Oh, jadi harus fokus pada masalah yang prioritasnya seperti Nah, apa ya seperti gitu. itu. Oke, baik. Ya, pertanyaannya sudah habis. Jadi mungkin kesimpulannya adalah pemrograman dinamis ini bisa berguna juga sesuai kebutuhan karena diurutkan mungkin satu persatu ya, Nah, seperti itu betul. kan. Dari yang terkecil Namun ke terbesar. kekurangannya seperti yang disebutkan tadi yaitu terlalu banyak memori yang digunakan ya mungkin Nah, ya. betul. Tapi tergantung kebutuhan dan masalah yang kita hadapi juga Nah, gitu kan, seperti itu. Jadi baik, mungkin cukup sekian ya yang kita kami bahas. Mungkin ada video-video lain yang akan hadir seperti itu tuh. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.